Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya senang kembali bisa menjumpai kita semua hari ini dan saya berharap semuanya kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini kembali kami bisa merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyatakan dirimu lebih dalam lagi, lebih jelas lagi untuk kami semuanya lewat firman Tuhan ini. Terpujilah Dikau Bapa. Kami mohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, agar kami mengerti firman ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita mau renungkan hari ini, saya ambil dari kitab Yohanes pasal ke-14 ayat 1 sampai ayat ke-3. Yohanes pasal ke-14 ayat pertama sampai nanti ayat ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, teks yang kita sudah baca itu adalah percakapan terakhir Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebelum Yesus mati di kayu salib. Pasal 13 mulai ayat 31 sampai pasal ke-16. Disitulah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berbicara secara khusus kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap, diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pada waktu itu, dan akhirnya dia disalibkan. Tentu dalam percakapan-percakapan yang terakhir ini, banyak nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tentu janji yang keluar dari Tuhan Yesus juga kepada murid-muridnya. Dan salah satu nasihat ataupun janji kepada murid-muridnya kita lihat di ayat-ayat yang setelah kita baca. Mari kita lihat ayat pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada
murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu." Tentu pada waktu itu murid-murid sedang mengalami kegelisahan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus berkata di dalam pasal 13 ayat 33 mulai, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Dia berkata kepada murid-muridnya bahwa dia pergi dan mereka tidak bisa datang. Tentu setelah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya selama lebih 3 tahun. Banyak pengalaman murid-murid ini bersama dengan Tuhan Yesus. Dia melihat Tuhan Yesus mengajar. Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus membimbing mereka. Bagaimana mereka melihat bahwa Tuhan Yesus membuat mujizat, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan bahkan memberikan makan begitu banyak orang hanya dengan beberapa roti dan ikan. Selama 3 tahun ini, murid-murid ini belajar banyak dari gurunya. Dan sekarang tentu mereka terkejut. Karena Tuhan Yesus berkata, dia akan pergi. Dan kamu mencari aku. Dan mereka tidak bisa datang pada waktu itu. Tentu ini yang digelisahkan oleh murid-murid. Karena Yesus pergi, Yesus selama ini menjadi andalan mereka. Sudah 3 tahun mereka bersama, melihat banyak tanda, dan sekarang gurunya ini akan pergi dan mereka tidak bisa ikut pada waktu itu. Siapa yang tidak gelisah, saudara-saudara? Itulah sebabnya maka di dalam pasal ke-14, kata yang dimulai oleh Tuhan Yesus, "Janganlah gelisah hatimu." Kegelisahan hati murid-murid karena gurunya pergi. Mereka tidak bisa ikut pada waktu itu. Dan mereka sudah 3 tahun lebih mengikut Tuhan Yesus. Mungkin banyak yang digelisahkan oleh murid-murid. Bagaimana soal masa depan pelayanan kami? Bagaimana soal masa depan hidup kami? Dan tentu banyak lagi, saudara-saudara. Dan hari ini, firman Tuhan yang sama diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hati Bapak Ibu, hati saya, dan hati kita bersama. Mungkin kegelisahan kita hari ini tidak sama dengan kegelisahan murid-murid. Tapi saya yakin kalau murid-murid yang 3 tahun lebih bersama dengan Tuhan Yesus bisa gelisah. Siapa Bapak Ibu
Siapa saudara-saudara? Siapa kita ini yang berani mengklaim saya tidak pernah gelisah? Bagaimana kita tidak gelisah hari ini? Situasi yang kita hadapi, situasi yang berat, dan itu melanda seluruh dunia dengan virus corona yang sampai hari ini juga belum berakhir. Kita gelisah mungkin bagaimana soal ekonomi yang saya hadapi pada waktu yang akan datang. Bagaimana soal pendidikan anak-anak saya yang sedang studi. Bagaimana soal karir yang baru kami rintis. Tentu banyak gelisah yang kita alami. Tidak terkecuali pemuda-pemudi juga mungkin gelisah. Umur sudah bertambah. Dan sekarang pergaulan pun dengan sesama sepertinya berkurang karena tidak bertemu. Dan sampai hari ini belum menemukan siapa calon teman hidupnya. Tentu ada kegelisahan yang kita alami, Bapak Ibu. Demikian juga hari ini orang tua yang punya anak. Dan anak kita mungkin sedang merantau, harus bekerja, atau harus kuliah. Kita tidak bisa pantau. Siapa yang tidak gelisah, Bapak Ibu? Mungkin saja ada pikiran-pikiran, seandainya anakku yang di pulau yang lain, di kota yang lain, atau di negara yang lain, sedang terjangkit virus ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa kunjungi. Bahkan kalau saya sendiri sebagai orang tua seandainya kena, anak yang di perantauan, yang sedang studi, yang sedang bekerja, tidak bisa mengunjungi saya. Tentu banyak kegelisahan kita hari ini, saudara-saudara. Jangan pernah merasa terlalu kuat. Jangan pernah merasa bahwa iman saya ini hebat. Puji Tuhan kalau ada di antara saudara-saudara hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang gak pernah gelisah. Saya juga pernah gelisah. Saya yakin banyak pendeta yang gelisah hari ini. Saya dikirim satu video. Apakah ini real, nyata atau tidak? Ini bukan terjadi di Indonesia. Seorang pendeta setelah beberapa bulan di kota mereka tidak ada kebaktian di gedung gereja, di mana di kota mereka tinggal begitu banyak orang yang meninggal karena virus COVID-19. Dan waktu pemerintahan daerah atau kota mereka mengizinkan beribadah, pendeta yang sudah tua ini, tapi mungkin masih sangat semangat untuk melayani, bergembira datang ke gereja dengan beberapa majelisnya. Dan waktu mereka sampai ke gereja, gereja sudah dibuka, mungkin ada koster gereja.
Dan waktu pendeta ini menunggu jemaatnya untuk datang beribadah. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Mungkin Bapak Ibu sudah melihat videonya. Gereja itu menjadi kosong. Karena rupanya dalam beberapa bulan itu, gereja yang kecil ini, mungkin jemaatnya sudah lansia, hampir semuanya sudah meninggal. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Seandainya Bapak Ibu lah menjadi pendeta atau majelis di gereja itu. Mungkin di hari ini juga banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan gelisah. Kalau COVID ini terus berlangsung, jangan-jangan jemaat kami yang sudah lansia, yang sudah tua, mereka akan meninggal. Jadi hari ini tidak pandang apakah dia kalangan hamba Tuhan, kalangan pengusaha, mungkin banyak pabrik yang tutup. Demikian juga mungkin banyak karyawan yang tadinya bekerja sekarang harus dirumahkan dan menunggu. Mereka akan resign dari pekerjaan. Dan kalau kami resign, bagaimana membiayai studi anak-anak kami, membiayai makan mereka? Tentu kegelisahan ini melanda semua manusia tanpa terkecuali, termasuk orang-orang percaya sekalipun. Karena di sini murid-murid ini 3 tahun sudah mengikut Tuhan Yesus, sudah dimuridkan. Tapi Tuhan berkata kepadanya, janganlah gelisah hatimu. Tentu mereka sudah mulai gelisah. Kalau hari ini saudara dan saya mungkin ada kegelisahan, Bapak, Ibu, dan kita semua mungkin ada kegelisahan tertentu dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Kita ulangi sekali lagi membaca ayat pertama ini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Mengapa orang banyak gelisah? Tentu alasannya bermacam-macam. Tadi kita sudah dengar alasan murid-murid, secara khusus Simon Petrus di dalam ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, ayat 36 di pasal 13, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Yang sekarangnya Simon Petrus dan murid-murid tidak bisa ikut, karena Tuhan Yesus mau naik ke salib. Dan tentu murid-murid termasuk Petrus tidak akan disalibkan. Tetapi mereka akan ikut kelak. Itulah yang digelisahkan oleh murid-murid, tentu yang diwakili oleh Simon Petrus. Karena 3 tahun mereka sudah ikut dan tiba-tiba dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak bisa ikut sekarang. Dan bagi kita hari ini, setelah kita tadi uraikan, banyak kegelisahan yang bermacam-macam sifatnya. Ada kegelisahan dari luar yang sudah kita dengarkan. Ada juga kegelisahan dari dalam. Misalnya ada penyakit tertentu.
sudah diobati kemana-mana tapi tidak sembuh. Dan dia umurnya sudah cukup tua, penyakit sudah ada. Tetapi anaknya masih studi dan lain sebagainya. Jadi kegelisahan ini bisa faktornya dari luar, bisa juga faktornya dari dalam. Atau faktor ini bekerja sama. Tetapi kita memuji Tuhan, saudara-saudara. Yesus berkata kepada murid-murid, di tengah-tengah kegelisahan mereka, janganlah gelisah hatimu. Kalau tidak gelisah, bagaimana? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bukan saja percaya kepada Allah, tapi percaya juga kepada Yesus, karena dia juga adalah utusan Allah. Arti lebih mendalam daripada ayat ini ialah, bukankah kita sudah 3 tahun bersama, hai Simon Petrus? Di manakah pernah saya mengecewakan kamu? Di manakah saya tidak pernah mempedulikan kamu? Dan kalau saya pergi pun sekarang, bukan berarti kepedulian saya kepadamu akan luntur, akan berhenti, akan pudar. Tidak. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Yesus pernah berkata, jadilah imanmu seperti anak-anak. Di mana anak-anak ini sangat polos mempercayai kepada orang tuanya. Perhatikan anak-anak yang masih kecil. Dia tidak pernah tahu orang tuanya tidak punya uang. Dia tidak pernah ragu bahwa orang tuanya tidak bisa memberinya sesuatu. Yang ada dalam pikirannya adalah, orang tuaku ini peduli kepada saya. Dan apa yang saya minta ini, orang tua saya ini pasti memberikannya kepada saya. Dan ada sama orang tua saya ini. Itulah anak-anak yang punya keyakinan sama orang tuanya. Demikian juga seharusnya kepercayaan kita kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Sama seperti anak kepada orang tuanya. Kan setelah tambah besarnya anak, baru anak ini mengerti, oh rupanya orang tua saya tidak punya uang. Orang tua saya susah. Tapi kalau anak kecil, dia hanya tahu orang tuanya ini bisa memberi. Orang tuanya itu peduli sama dia. Dan ada sama orang tuanya. Jadi hari ini kalau ada di antara saudara, Bapak Ibu, kita semuanya mengalami kegelisahan, saya katakan. Mungkin juga sekarang pun kita merasa gelisah semua. Pertama diperingatkan Tuhan adalah, janganlah gelisah hatimu. Karena dari hati inilah pusat segala sesuatu. Kalau di dalam ini sudah gelisah di hati ini, maka semua tindakan kita menampakkan kegelisahan. Jadi kalau di dalam
sudah beres, tidak lagi gelisah, akan keluarlah, dipancarkanlah oleh hidup kita tentang keyakinan kepada Tuhan. Yang kedua bentuk perintah, yang kalau tadi negatifnya janganlah, dan yang kedua percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Saya baca satu ayat dari kitab Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau Alkitab berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Percaya kan bukan sekedar di mulut. Percaya itu kan bukan sekedar teori. Bukankah Simon Petrus ini pernah mengalami pengalaman antara percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti perasaan hatinya? Satu kali waktu mereka di danau, Tuhan Yesus berkata, biarlah kamu berjalan di atas air ini. Dan Petrus berjalan di atas air karena dia mempercayai perkataan Tuhan Yesus. Tetapi mungkin waktu mulai dirasakannya air itu dingin, disitulah perasaannya berkata, kamu ini berjalan di atas air. Jangan-jangan kamu tenggelam sebentar lagi. Dia sudah lupa. Dia tidak lagi mengingat bahwa Tuhan Yesus yang menyuruh dia berjalan di atas air dan sudah berjalan. Dan akhirnya dia hampir tenggelam sehingga dia berteriak, Tuhan tolonglah saya. Kita juga hari ini kalau Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Kan bukan sekedar teori, bukan sekedar di otak, bukan sekedar ucapan. Di dalam kitab Roma tadi dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Allah tidak menyayangkan Yesus, dan menyerahkannya bagi kita semua, bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Tidak sayang dia demi keselamatan kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau anaknya pun diberikannya satu-satunya, bahkan bapa dan anak itu sudah saling mengasihi sebelum dunia dijadikan, tapi diutus ke dunia bukan sekedar jalan-jalan, bukan sekedar berdharma wisata melihat keindahan bumi ciptaannya, tetapi datang ke dunia menyelamatkan saudara dan saya lewat kematian yang sangat tragis secara manusia di atas kayu salib. Itu tidak disayangkan oleh Allah.
Mungkinkah yang lain Allah tidak peduli kepada kita? Kegelisahan kita hari ini, dan itu dialami oleh orang percaya juga. Kadang-kadang perasaan kita melihat tantangan itu lebih banyak daripada kepercayaan kita kepada Allah. Kadang-kadang kita sudah lupa perbuatan Allah itu yang terbesar di atas kayu salib. Seandainya kita sebagai orang tua, di mana kita memiliki anak yang sedang sakit parah, dan dokter memvonis bahwa anak ini hampir tidak tertolong, kecuali orang tua mau mendonorkan misalnya jantungnya atau ginjalnya kepada anak ini. Tetapi dengan resiko orang tua yang mendonor mengalami kematian, saya sudah yakin semua kita orang tua bersedia. Demikianlah sebenarnya Allah mau menggantikan posisi kita yang harus mati, tapi digantikan oleh anaknya dan tidak disayangkannya. Apa alasannya hari ini saudara dan saya tidak mempercayai Allah dan mempercayai Yesus? Kalau murid-murid pun mengalami 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sangat mempedulikan mereka. Apalagi kita hidup yang di zaman sekarang ini, di mana kita sudah melihat bagaimana perbuatannya kepada murid-murid, bagaimana perbuatannya kepada orang banyak di depan murid-murid. Bahkan kita sudah melihat fakta kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib mengorbankan nyawanya. Dan orang yang sudah mengorbankan nyawa ini, kalimat yang sama berkata kepada kita hari ini, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Aku yang sudah berkorban ini, bagaimana mungkin aku tidak peduli kepada kamu? Sedang diriku pun kuberikan. Allah juga demikian, bagaimana aku tidak peduli kepada kamu, sedang anakku sendiri satu-satunya kuserahkan untuk kamu. Kita saja orang tua, saudara-saudara yang banyak kegagalan, yang juga masih bisa berbuat jahat, tapi demi anak, dalam kasus yang saya sebutkan tadi, kita rela memberikan organ tubuh kita, nyawa kita untuk anak kita. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan, saya tidak mengatakan saudara gelisah, negatif. Kita semua pernah gelisah hari ini karena tidak beriman dan lain sebagainya. Ini fakta saudara-saudara, tapi kita yang gelisah hari ini, jangan berhenti di kegelisahan. Jangan di dalam kegelisahan ini akhirnya kita mengalami atau membuat tindakan-tindakan yang akhirnya menjauh daripada Tuhan. Tetapi orang percaya yang mungkin masih gelisah hari ini, Tuhan berkata, janganlah terus-menerus di dalam kegelisahan itu. Tapi percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk saudara.
Dan nanti kan kita melihat bagaimana murid-murid yang gelisah karena Tuhannya pergi. Karena mereka tidak tahu apa tujuan Tuhan pergi untuk mereka. Dan setelah mereka tahu tentu kegelisahan ini akhirnya bisa pudar. Hari ini pun kalau tahu kita perbuatan Tuhan yang terbesar untuk kita, tentu masih ada rencana Tuhan yang indah, yang kita belum mengerti. Sedang disimpan oleh Tuhan hari ini untuk anak-anaknya, untuk saudara dan saya. Akan dinyatakan nanti. Yang sedang disimpannya ini, sehingga kita bisa berkata, oh, ini rupanya yang dipersiapkan Tuhan untuk saya. Di mana sebelumnya saya belum mengerti, akhirnya saya mengerti. Sekarang saya berkata kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dan kita semuanya. Jangan terus-menerus di dalam kegelisahan. Tapi percayalah kepada Allah. Percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sangat mempedulikan Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Yesus itu tidak pernah membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan kepadanya. Karena Tuhan Yesus ingin kita adalah orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Dia dalam situasi apapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau di dalam kegelisahan murid-murid, Tuhan hadir. Tuhan berfirman. Karena Tuhan tahu murid-murid ini sedang gelisah. Berarti kami pun hari ini Tuhan tahu kami juga gelisah. Dan seringkali kami tidak tahu jalan keluar. Tetapi rupanya kasih tahu jalan keluar, yaitu mempercayai Allah, mempercayai Tuhan Yesus yang begitu baik terhadap kami. Dan kebaikan itu berpuncak di atas kayu salib. Sehingga dengan kematiannya di atas kayu salib itulah kami hari ini bisa diselamatkan. Dan tidak ada yang lebih besar dari keselamatan itu. Hari ini Tuhan kami mohon belas kasihan. Apapun yang membuat kami gelisah, biarlah kami bisa tenang. Ditenangkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menjawab kegelisahan kami ini tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seandainya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ada pertanyaan, atau ingin dilayani, atau ingin didoakan, silakan menghubungi nomor HP atau WA saya di bawah ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.